Pak Bupati, Pak Jake, ini kan bisa dibilang tinggal menghitung hari ini, Pak. Jenengan akan purna, akan pensiun menjadi Bupati Wonogiri setelah menjabat 2 periode. Gimana perasaannya, Pak, setelah menghadapi berbagai tantangan selama 9 tahun terakhir, berarti Pak Nggih? Ini sudah akhirnya hampir finish nih. Apa yang jenengan rasakan? Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Diki, kan saya kelihatan happy tuh. Kelihatan lebih segar. Lebih segar, lebih happy. Artinya kalau karena periodisasi saya harus berakhir masa jabatan saya yang nanti menurut dari jadwal pelantikan dari Kemendagri kan di pertanggal 20 nanti. Saya sebagai pribadi merasa biasa, nggak ada sesuatu yang mengganggu, fine-fine saja, happy-happy saja. Terbukti ya saya masih enjoy sampai hari ini kita masih melakukan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi monitoring, evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan oleh OPD-OPD teknis kami di tahun anggaran 2025. Jadi kalau bicara perasaan standar biasa, tidak ada apapun, tanggung jawab ya masih melekat. Karena saya masih aktif sebagai bupati. Ada persiapan khusus untuk mempersiapkan masa pensiun ini untuk jenengan nanti? Oh, enggak ada. Saya berjalan natural saja, berjalan natural. Praktis kan dari awal kami sudah membangun sebuah komitmen dengan keluarga atas profesi yang kami pilih sebagai bagian dari politik. Artinya politik itu dari aspek waktu, dari aspek eksistensi dan yang lain semuanya tidak bisa terukur oleh waktu. Maka tidak ada persiapan khusus karena memang keluarga sudah oke. Kalau memang itu pilihan profesi kami ya sudah. Jenengan sebagai seorang yang bisa dikatakan lahir dari keluarga yang kurang mampu dulu, dan jenengan juga beberapa kali menyampaikan berasal dari keluarga yang kurang ideal. Dengan latar belakang itu, Pak Jeke sebenarnya menyangka nggak berada di titik ini? Menyangka sudah pasti tidak, bermimpi pun tidak berani. Maka dengan basic latar keluarga, latar belakang keluarga, aspek-aspek pendukung dan aspek-aspek lain tentu untuk bisa masuk kepada jabatan atau menduduki jabatan-jabatan bupati itu secara logika kayaknya kok nggak mungkin gitulah, kira-kira gitu. Tapi kenyataannya sekarang ya itulah rahasia alam. Rahasia alam. Pak, pernah satu waktu jenengan bilang gitu ya, salah satu cita-cita Pak Bupati untuk menjadi bupati, Pak Jeke menjadi bupati itu ingin mencetak sejarah. Saya ingat betul itu. Menurut jenengan, Pak Bupati sendiri sudah mencetak sejarah belum? Artinya menganggap diri aku sudah mencetak sejarah nih. Mencetak sejarah yang saya maksudkan adalah saat kita berangkat dari keluarga miskin, sesuatu yang dianggap tidak ideal oleh masyarakat, basis kultur atau apapun. Sejarah yang saya maksudkan di sini jangan sampai kita mempunyai rasa pesimistis terhadap kondisi, karena kita lahir ini kan tidak bisa memilih lahir sebagai anaknya siapa. Maka saat kita punya sebuah visi, punya cita-cita, punya mimpi, kan kita harus ada ikhtiar. Kita harus perjuangkan itu. Maka sejarah bagi kami adalah bermimpilah kau setinggi langit, maka kerjalah mimpimu itu. Saat kita bisa meraih mimpi itu, walaupun berangkat dari ketidakidealan, bagi saya itu sejarah. Artinya di sini sejarah itu secara individu, Pak, bukan sebagai Wonogiri atau gimana? Kalau perspektifnya saya berangkat dari keluarga miskin, berarti kan berangkat dari saya sebagai pribadi. Beda lagi pada perspektif setelah saya menjadi bupati, apa yang dikerjakan, nah itu kan akan beda nanti narasinya. Kalau secara pribadi saya menyampaikan tadi, kemiskinan dan yang lain
Saya berpendapat itu bukan sebuah penghalang untuk kita mempunyai mimpi, untuk kita mempunyai cita-cita. Bagi saya itu. Tapi kalau jenengan sebagai bupati gitu ya, artinya yang memimpin sebuah daerah, jenengan menganggap sudah mencetak sejarah untuk Wonogiri belum? Artinya mengubah wajah Wonogiri, mengubah nasib Wonogiri itu sudah belum? Kalau cara pandang saya sebagai pribadi, saya tidak merasa itu. Menjadi bupati yang paling berat adalah bagaimana membangun sinergisitas, membangun kolektivitas peran, dan menumbuhkan ruang partisipasi publik. Karena bermuara kepada apa yang namanya kepercayaan masyarakat. Maka akselerasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang bupati menurut saya yang paling berat membangun 3 tripartit ini. Tripartit menjadi satu kesatuan sehingga kita bisa memanajerial pemerintah dengan baik. Hasilnya seperti apa? Ya nanti biar data yang bicara. Biar masyarakat yang menilai. Iya, hasilnya seperti apa? Ya biar infrastruktur yang bercerita. Ya. Baik atau buruknya Wonogiri ya nanti masyarakat yang menilai, bukan saya. Nggak mengklaim gitu Pak ya? Oke. Pak, kalau saya mengikuti perjalanan Pak Jaki itu kan selama 9 tahun ini gitu ya, sudah banyak sekali capaian-capaiannya. Ya kalau nggak salah kemarin disebutkan sama Pak Wakil itu 100-an lebih penghargaan. Ini yang resmi gitu ya, yang formal. Tentu kan ada penghargaan lain yang tidak tercatat gitu. Tapi ada nggak sih Pak hal-hal yang menurut jenengan itu belum ideal gitu ya? Sama sekali belum ideal sesuai dengan rencana atau konstruksi jenengan. Jenengan kan Pak Bupati itu kan bisa dikatakan orang yang sangat terstruktur gitu, terkonstruksi. Nah, setelah 9 tahun terakhir ini, apakah ada yang menurut jenengan meleset nih dari rencana? Saya akan mencoba untuk menjelaskan positioning sebagai seorang bupati. Bupati adalah jabatan publik yang diinisiasi melalui proses konstitusi demokrasi. Maka jabatannya adalah jabatan yang sebenarnya jabatan yang punya tanggung jawab terhadap apa? Terhadap sebuah visi besar yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Nah ini yang terkadang tidak dijadikan panduan dalam mengakselerasi kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Maka rencana pembangunan jangka panjang ini menjadi sebuah panduan besar yang nanti akan dirumuskan menjadi RPJMD. Nah di RPJMD inilah visi dan misi seorang bupati dikoneksikan di dalam RPJMD. Maka ada satu kewajiban, setiap kontestasi pilkada wajib hukumnya para calon-calon, para kontestan mensinergikan visi misinya yang harus diambil dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lah disinilah nanti akan diuji konsistensi dari siapapun yang terpilih. Apakah konsisten terhadap visi misinya atau inkonsisten terhadap visi dan misinya. Lah kalau pertanyaannya adalah adakah sesuatu yang belum bisa diraih sesuai dengan target visi dan misi seorang JK? Ada. Satu menurut saya. Angka kemiskinan yang belum di bawah 1 digit. Itu menurut saya belum sesuai harapan saya, target saya yang kami tuangkan pada RKPD kami. Apa itu Pak penyebabnya bisa? Kendala yang paling krusial tentu berkaitan dengan momentum. Momentum yang saya maksudkan adalah saya pertama dulu menjabat itu di kisaran 13%, 13,25 sampai 13,30. Kita intervensi, kita bangun sinergisitas, kami rumuskan tata kelola anggaran berbasis skala-skala prioritas sudah ditentukan. Capaiannya cukup eksponensial. Langkah-langkah fundamental yang kami lakukan itu merubah konstruksi sosial publik di Kabupaten Wonogiri. Masyarakatnya berubah atas capaian-capaian pemerintah dan data pada waktu itu
kita bisa turun di angka 10,1 sampai 10,3 di kisaran 2019 sebelum COVID. Lah dengan adanya kondisi khusus, kejadian luar biasa yang pada waktu itu COVID, kita semua paham bahwa ada refocusing dan realokasi anggaran. 2 tahun APBD ini difokuskan untuk penanganan dengan adanya KLB COVID. Praktis 2 tahun ini seluruh program-program skala prioritas yang sudah disiapkan tidak bisa berjalan secara optimal. Dan data sudah menampilkan dari 10 ada kenaikan angka kemiskinan. Karena memang disrupsi ekonominya luar biasa pada waktu itu. Ekonominya rontok semua. 2 tahun anggaran tidak optimal. Dan yang kedua momentumnya adalah jabatan saya ini hanya di 9 tahun. Maka saya kehilangan satu potensi APBD yang semestinya bisa kami lakukan untuk penguatan indikator-indikator untuk kami bisa mewujudkan visi kami angka kemiskinan negeri harus di bawah 1 digit. Ternyata jabatannya jadi efisiensi Pak. Kehilangan 3 tahun anggaran ya. Itu cukup pengaruh banget Pak ya? Loh, ya sangat pengaruh. Kita lihat data BPS. Seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah bahkan skala nasional begitu pasca COVID naik semua kemiskinan. Ini kami bicara data, bukan asumsi, bukan argumentasi, tapi kami bicara data. 2019 saya ingat tuh hampir di bawah 1 digit. Sudah mendekati 10. Sudah 10,3 ingat kami. Terus setelah COVID naik lagi. Terus ini udah mulai sekarang sudah mulai turun lagi. 10,7 terakhir 2024. Oke. Pak, segala capaian orang mungkin sudah tahu ya. Capaian-capaian Pak Bupati gitu selama memerintah 9 tahun. Banyaklah pengentasan RTLH 25.000 menjadi 0 gitu. Itu luar biasa menurut kami. Program Alus Dalan itu sudah mulus lah bisa dikatakan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sempat menjadi kontroversial gitu. Kalau boleh kita bahas di sini hal-hal mungkin misalkan Pak Bupati itu dianggap sebagai pemimpin atau bupati yang tidak pro investasi. Itu sangat terdengar di masyarakat. Apa tanggapan jenengan dengan hal itu? Itu bagian dari otokritik buat kami, tetapi kami juga bisa menyampaikan sebuah informasi yang terukur. Kita harus bisa memberikan sebuah data yang utuh, sebuah informasi yang utuh. Jikalau semisal Wonogiri itu tidak pro terhadap investasi yang mana yang kami tolak di Wonogiri? Argumentasi investasi yang kami tolak faktanya, semisal kita bicara ombudsman, memberikan penilaian kami 99,7 dan itu nilai tertinggi se-Indonesia. Maka kami hanya akan meluruskan saja. Kritiklah kami, tetapi mengkritik kami itu harus berbasis data, bukan asumsi atau bukan karena suka dan tidak suka. Seringkali saya menyampaikan ada sebuah bangunan yang RT RW-nya aja nggak jelas, tidak diperbolehkan untuk pendirian hotel, di situ didirikan hotel. Ya pasti kami tolak. Ini hotel di Wonokarta itu ya? Ya apakah kami salah? Nggak bisa dong. Kami ini entitas pemerintahan, fungsi kami adalah melayani. Saat ada pihak-pihak yang kami tolak dalam aspek pelayanan, kira-kira posisi kami dalam posisi tergugat atau tidak? Kalau mengizinkan itu? Enggak, maksudnya kalau kami menolak pelayanan, kami bisa digugat. Pasti. Loh, ini kita harus membangun ruang-ruang publik ini menjadi ruang edukasi, ruang yang mencerdaskan, jangan menyesatkan. Maka saya tanya, investasi mana yang kami tolak? Kadang di cangkruan-cangkruan warga-warga di akar rumput itu seringkali membandingkan mungkin investasi yang masuk ya secara kasat mata, misalkan di pemerintahan sebelumnya gitu ada pendirian pabrik-pabrik dan sebagainya, kemudian di zamannya Pak Bupati mungkin berkurang atau agak minim atau tidak tampak kasat mata kayak gitu-gitu. Pabrik yang mana yang didirikan sebelum era kami? Kami ada Bandung kami meneruskan ada Nangger itu kami di era kami.
Ada bahkan yang cukup ekstrim dan menurut kami nggak bisa dipertanggungjawabkan juga asumsi itu bahwa Pak Bupati kemudian dianggap dalam tanda kutip meminta saham. Hal-hal begitu. Boleh saja, tapi saya akan menanggapi kalau ada data. Sampaikan ke kami, saya sudah memberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan itu. Saham apa? Saya sudah cukup mandiri untuk itu. Sama sekali nggak benar, Pak. Loh, ya boleh saja. Saya ini bukan perdebatan, tetapi silahkan kritik kami berbasis data. Siapa investor yang kami tolak? Siapa perizinan yang tidak kami respon? Andaikan itu terjadi di Wonogiri, maka siapa yang meragukan kinerja dari Ombudsman? Nah, ya artinya tadi hanya kabar burung atau isu yang ya silakan, kami pemerintahan, kami tidak akan merespon kabar burung, isu atau apapun. Mungkin itu broker-broker yang tidak kami tolak, mungkin juga. Kalau broker ngapain? Itu memperkeruh daerah kami. Kalau orang yang serius, kami fasilitasi semua. Ada Pak contohnya kayak misalkan apa gitu, pabrik apa gitu yang Alexis, loh, ini bicara investasi dulu. Pembeda Wonogiri ini tentu kan beda dengan kabupaten lain. Betul. Secara geografis juga beda. Beberapa pabrik di Selogiri terdekat juga bisa berdiri dengan pabrik. TikTok dan yang lain semuanya berdiri dengan baik. Saya merasa tidak mempersulit orang investasi di Wonogiri. Cuman pertanyaannya, siapapun yang mau berinvestasi kan juga akan berhitung. Kan begitu. Pertanyaan yang kedua, kalau kami tidak open terhadap pelayanan, kira-kira bisa enggak SPI kami tertinggi se-Jawa Tengah? Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Lah ya orang, Mas Diki sebagai seorang yang intelektual harus bisa menjelaskan itu dong. Jangan ada pembodohan kepada masyarakat gitu loh. Mana yang kami tolak? Yang kami tolak adalah yang tidak normatif. Bangun hotel yang lahannya RT RW-nya melarang bahwa itu pemukiman, bukan untuk usaha perhotelan. Bangunannya sudah didirikan, dokumennya tidak disiapkan, apakah kami harus mengizinkan? Kalau mengizinkan justru malah bermasalah. Justru mengizinkan malah saya yang bermasalah, bos. Oh itu UKL, UPL-nya nggak ada, amdalalenya ada, bahkan RT RW-nya tidak sesuai dengan peruntukan. Loh, kami kan selalu bicara data. Ya, RT RW itu untuk sebagian Indonesia ruang tata wilayah, Pak ya? Iya. Ruang tata wilayah. Rencana tata ruang wilayah. Ya di situ ada clustering, ada zona-zona. Mana yang untuk pemukiman, mana yang untuk sawah lestari, lahan lestari, dan aspek-aspek lain semuanya diatur. Lah, siapapun harus punya ketaatan terhadap dokumen itu. Jangan hanya mohon maaf langsung bangun di situ terus ada statement nanti pemerintah gampang lah diselesaikan. Gampang gitu. Gak bisa dong, kami ini pemerintahan. Seluruh polisi kebijakan kami 1000% harus punya ketaatan terhadap regulasi. Ya. No. Ya, ini hanya mengaturasi saja. Iya boleh, tetapi kalau itu tidak di-counter, para masyarakat yang paham regulasi mendiamkan itu, ya seolah itu benar. Maka saya tantang balik, yang mana yang kami tolak, siapa? Kan begitu. Pada kenyataannya juga kalau saya ikuti beberapa besar industri itu juga udah mulai masuk sini, Pak. Misalkan di pabrik semen Proyek Mantaro. Semen masuk, semuanya masuk. Alexis karena dibekukan kementerian, bukan kami yang membekukan. 2021 bukan. Pak, kalau yang sekalian menyambung ya, rencana pendirian pabrik semen di Proyek Mantaro itu kan kalau jenengan menyebutkan kemarin akan menyerap tenaga kerja 7.000-an dengan kapasitas sekian juta ton per tahun gitu ya. Tapi ada juga pro kontranya, Pak, di sana. Katanya karena itu wilayah kars gitu ya, bentang alam kars, kemudian dianggap berpotensi untuk mengganggu ekosistem kars dan merusak lingkungan. Pendapat jenengan? Kami menghargai seluruh pendapat masyarakat, tetapi yang kami jadikan panduan adalah referensi dan rekomendasi, bukan asumsi. Kalau kita bicara kawasan kars, orang mau berinvestasi tentu sudah mempertimbangkan. Di situ sudah ada kajian-kajian.
maka itu bagian dari proses perizinan. Orang berinvestasi harus pegang izin. Lah di dalam izin itu ada AMDAL, ada UKL, UPL, ada aspek-aspek yang bersifat dokumentatif. Yang itu harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan berinvestasi sesuai dengan bidangnya. Kalau semisal di Praji dianggap nanti akan mengganggu kawasan kas, mungkin cara pandang awam. Tapi kalau pihak investor ini sudah menggandeng para akademisi dari universitas-universitas yang bonafit, di sini saya sebutkan IGM dan ITB, sudah dilakukan pemetaan secara geologis dan sudah dikeluarkan rekomendasi bahwa itu tidak mengganggu kawasan kas. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membantah dokumen yang direkomendasikan oleh para akademisi? Apakah asumsi itu bisa menggugurkan ini? Enggak juga. Nah terus? Kan ilmiah juga. Ya ilmiah kita kan harus bicara dokumen. Kalau hanya tadi disampaikan cangkruan mendapatkan pendapat, kami menghormati itu. Tetapi biar kita mendapatkan ruang pembelajaran yang terukur, marilah kita mendapatkan atau melangkah untuk mendapatkan sebuah informasi berbasis dokumen. Biar mencerdaskan semuanya. Biar kita menjadi lebih dewasa, biar kita lebih objektif, tidak hanya menjadi membangun sebuah opini-opini, persepsi, dan pada akhirnya menimbulkan sebuah kondisi yang menurut saya tidak profesional. Kalau saya perhatikan juga investasi yang masuk di luar negeri akhir-akhir ini itu kan terkait memang banyak terkait dengan sumber daya alam ya pasti. Eksploitasi atau eksplorasi sumber daya alam. Itu memang cocoknya di luar negeri itu memang investasi. Maka tadi saya menyampaikan orang berinvestasi itu tentu akan disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Pabrik garment dan yang lainnya pasti di wilayah utara. Yang dekat dengan pelabuhan, dekat dengan akses tol, dekat dengan bandara. Maka mereka akan berhitung distribusi barang dan aspek-aspek lain. Oke. Kami wilayah yang jauh dari fasilitas-fasilitas itu. Maka potensi kami apa? Sumber daya alam. Saat kami punya sumber daya alam, semisal ada galena, ada emas, ada semen, maka apa yang kami pastikan? Calon investor harus memenuhi seluruh prasyarat perizinan. Agar supaya apa? Rencana aktivasi investasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya dengan apa? Sebuah pemenuhan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, sudah dipastikan, baik oleh KL maupun oleh lembaga instansi terkait. Kan seperti itu. Semisal tadi ada semen di kawasan kas, ya boleh berpendapat, tapi datanya mana? Referensinya dari mana? Dokumennya mana? Kan begitu. Nah itulah langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar supaya apa? Masyarakat kami menuju pada masyarakat yang saling mendewasakan. Dengan menyampaikan sebuah informasi-informasi yang terukur. Bukan asumsi, bukan persepsi, apalagi spekulasi. Saya sebagai pribadi nggak sependapat dengan. Tapi Pak, kalau melihat potensi ekonomi di tadi Praji Mantoro, kalau kita spesifikasikan, akan seperti apa ke depan Praji Mantoro itu? Kan selama ini kan kita tahu ya, wilayah Wonogiri Selatan itu bisa dikatakan lebih tertinggal dibandingkan wilayah Wonogiri Utara. Ini apakah akan juga banyak mengubah wajah ekonomi di sana? Kalau bicara perubahan sebuah entitas wilayah, tentu disebabkan oleh potensi-potensi yang ada. 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri, PDRB kami sangat timpang. Di wilayah 5 kecamatan di wilayah utara atau yang berdekatan dengan perkotaan, PDRB-nya cukup tinggi. Di wilayah selatan di dalamnya ada Praji, Paranggopito, Eromoko, dan Giriwoyo, PDRB-nya hanya puluhan miliar. Lah ketimpangan ini harus dicarikan sebuah solusi. Solusinya apa? Solusinya kita potret potensi-potensi yang dimiliki. Termasuk salah satunya adalah potensi sumber daya alam yang bisa diolah. Lah ini proses ini cukup panjang. Kalau kita bicara semen, bahkan di era sebelum kami
Sudah ada wacana-wacana investasi semen pada waktu itu. Akhirnya kami fasilitasi semua, oke, pembebasan lahan nggak ada masalah, semuanya ada masalah. Karena apa? Kami open, kami terbuka, kami sangat transparan. Kok transparansi ini dibilang juga saham dari mana, bos? Justru yang dipertanyakan, semisal bangun Pidukso sampai puluhan tahun nggak selesai itu ada apa kan begitu loh. Basisnya dokumen loh. Itu diresmikan 2021 tapi sampai sekarang belum termanfaatkan Pak. Nah itu waktu pembebasan lahannya loh ya, semisal observasi dulu dari geotek atau mana semen sampai berapa waktu nggak jalan itu ada apa gitu. Kami yang merapikan itu dan semua berjalan dengan baik. Jadi jangan mungkin broker-broker yang kehilangan potensi untuk main tanah itu yang enggak itu kemungkinan ke sana. Kalau ke sana emang gue pikirin enggak lah, itu menghambat investasi. Iya sih. Karena dihadang oleh broker-broker tanah itu. Itu memang sudah nyata Pak ya. Loh, kalau kami pertemukan. Pak Camat, kepala desa, investornya kita temukan, ini investornya, silakan dinegosiasi, warganya ini clear. Boleh di-tag di lapangan kok. Itu bagian metodologi dan strategi yang kami lakukan sehingga nggak ada ribut-ribut pembebasan lahan. Kayak gitu kok saya nggak berpihak kepada investor itu yang mana yang nggak saya berpihak? Yang dirugikan broker tanah ya. Gitu. Mentalitas yang ruwet-ruwet itu. Mungkin mereka nggak mungkin deket sama saya. Pastilah. Wong pelayanan kamu udah juara 1 nasional kok. Selain Pak Jaki ini menjabat sebagai bupati gitu ya, mungkin ada orang yang nggak tahu bahwa Pak Bupati juga menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan. Selama menjabat itu ya, kan dari 2010 Pak nggih? 2010 kemudian menjabat sebagai bupati 2016 ada menurut saya ini ya terkait elektoral Pak, kalau kita ngomong elektoral ada perkembangan yang cukup signifikan, cukup eksponensial perolehan elektoralnya di masa pemerintahannya jenengan sebagai bupati sekaligus sebagai DPC PDI Perjuangan. Kalau tidak salah 2014 itu PDI hanya mendapatkan kursi 13 kursi. Kemudian 2019 naik signifikan, lebih dari 100% menjadi 28. Apa strateginya, Pak? Strateginya menurut saya tidak ada strategi khusus. Strateginya karena kami adalah bagian dari partai politik, tentu kami punya kewajiban untuk melakukan sebuah evaluasi atas proses demokrasi yang sudah berjalan. Demokrasi yang sudah berjalan menurut kami bukan demokrasi. Karena apa? Tidak ada edukasi, tidak ada penyampaian visi misi. Yang selalu disampaikan cuma wani nomor mubiro, wani biro. Ada unsur sara, ada unsur yang bersifat pemecah belah kondisivitas wilayah. Akhirnya apa? Masyarakat nggak mendapatkan apapun dari proses demokrasi itu. Lah, saya ini bupati berarti saya bagian dari jabatan yang lahir dari proses demokrasi. Maka jabatan yang saya miliki ini sedemikian rupa kami lakukan langkah-langkah evaluasi agar kami bisa melahirkan program-program yang strategis. Program-program yang menjadi harapan dan mimpinya masyarakat. Yang itu juga kami tuangkan menjadi program prioritas. Saat itu kami selenggarakan dengan sebuah konsistensi. Masyarakat melihat pemerintah mungkin ya menuju kepada arah yang diharapkan oleh masyarakat. Faktanya kami diberi hadiah kok. Kami diberi reward kok. Kami diberi perhatian khusus sama masyarakat kok. Perhatiannya dalam bentuk apa? Proses legislatif yang tadi disampaikan kami 13 kursi naik 120% menjadi 28 kursi. Maka langkah-langkah apa yang dilakukan? Langkah yang dilakukan saya cuma memanajerial setransparan mungkin dan memohon kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Keaktifannya adalah apa? Mengawal berjalannya pemerintahan ini dengan baik.
sebagai check and balances kami. Kalau sekiranya ada yang tidak sesuai dengan visi dan misi kami, mohon sumbang saran kritikan dari masyarakat. Dan ruang itu kami buka seluas-luasnya. Dan itu menjadi sebuah media yang cukup strategis. Agar semua pihak tetap mempunyai sebuah komitmen dalam merasakan mengakselerasi apa yang jadi tanggung jawabnya. Oke. Itu yang kami lakukan. Pada pemilu 2019, PDI itu, khususnya Dewan Negeri, sudah menerapkan komandanti belum, Pak? Sudah, tetapi belum terlegalisasi dalam bentuk SK. Oke. Cuman kita bangun sebuah kesadaran kolektif, teman-teman yang mencalekan mengevaluasi bahwa sistem ini tidak menjadikan partai ini besar. Karena kontestasinya bisa ke dalam, bisa keluar. Dengan by name ini kan tidak ada yang menjadi kawan, Pak. Semua menjadi lawan. Mau partai apapun, pasti semua akan menjadi lawan. Nah, kita bisa bayangkan, kalau kita berangkat dari satu partai, satu visi yang sama, satu warna yang sama, terus didorong dengan sebuah kontestasi demokrasi yang finalisasinya by name, maka si A akan memukul si B akan memukul si C. Dan itu menjadi sebuah sistem yang pada akhirnya terjadi banyak faksi, banyak perpecahan, dan demokrasi tidak melahirkan apapun. Selain kegaduhan, selain banyak orang atau caleg yang stres karena biayanya sampai cukup tinggi, asetnya habis dan aspek-aspek lain, itulah fenomena-fenomena pencalekan yang ada pada waktu itu, bahkan sampai saat sekarang. Kemudian komandan itu baru diterapkan secara resmi gitu ya, secara formal. Komandante secara resmi setelah mendapatkan persetujuan dari DPP dan setelah mendapatkan diterbitkan panduan teknis dari DPD. 5240 dan kalau di DPD waktu itu PP 01, Peraturan Partai 01 2024. Menurut jenengan dengan strategi itu sukses enggak itu? Strategi itu sukses untuk menaikkan atau mempertahankan elektoral nggak? Saya tidak bicara kepada statistik perolehan elektoral ya, tetapi saya lebih berfokus kepada ada kondisi dan situasi yang berbeda. Saat proses demokrasi di internal kami diatur, kode etiknya diatur, normanya dijaga, wilayahnya disepakati bersama, maka yang sebelumnya tidak ada yang menjadi kawan, semua menjadi lawan. Dengan pola itu semuanya menjadi kawan. Untuk saling menginisiasi, saling mengisi, saling menguatkan, bertukar informasi, dan pada akhirnya kita bergerak dalam sebuah entitas rumah besar partai politik. Yang dimaksud kawan-kawan di satu internal partai. Satu internal dong. Kalau sebelumnya nggak ada kawan, semua menjadi lawan. Karena nggak dibatasi. Satu tidak dibatasi, finalisasinya by name, metodologi hitungnya adalah suara tertinggi. Ya pasti akan saling memukul. Bukan visi misinya, tetapi ambisi pribadinya. Dan ukurannya bukan masalah siapa yang pinter, tidak, siapa yang punya uang. Tapi kalau kita ini ya konversikan atau kita lihat perolehan kursi partai 2024 mas justru turun satu dari 28 menjadi 27. Apa yang menurut jenengan bisa tidak? Kalau perolehan elektoral kami naik 50.000. Oke, suaranya ya? Dibanding 2019 dengan kami naik 50.000. Tapi dengan metodologi sunlight, ada bagi 1, bagi 3, bagi 5, dan seterusnya. Kalau kami secara konversi elektoral naik, tapi perolehan partai turun, berarti apa? Kontestasi kami ada yang naik. Kompetitor partai di luar PD Perjuangan naik. Pasti. Kenapa bisa mereka juga bisa mengimbangi itu? Ya, ini kan hukum kompetisi. Semuanya juga akan pengen mendapatkan hasil terbaik. Itu saja menurut saya. Pak, tapi saya punya hipotesis ya, punya analisis kecil-kecilan lah. Strategi komandante itu bisa saya katakan
aplikatif atau efektif diterapkan ketika kepala daerahnya adalah partai PDI. Karena calonnya itu bisa mendompleng, artinya bisa menempel program tuh, program dari pemerintah kabupaten ya, pemerintah daerah yang bupatinya itu dari PDI. Kalau tidak, mungkin akan lebih sulit. Kalau Mas Diki menyampaikan ada hipotesis itu, saya coba akan menyajikan sebuah data. Kalau kita bicara dapel, satu dapel itu bisa di atas 114.000 DPT. Ya. DPT-nya bisa 114-an ribu. Oke. Tidak ada dalam catatan hasil pemilu satu caleg dengan kebebasan beratraksi di 5 kecamatan itu bisa mencapai di atas 20.000, nggak ada. Padahal potensinya 114.000. Kenapa? Karena energinya habis. Ya. Habis untuk apa? Berkompetisi dengan eksternal dan berkompetisi dengan internal. Itu yang menyebabkan kos politik naik. Maka kalau ada pendapat karena ini bisa dijalankan kalau memiliki jabatan bupati, enggak. Menurut saya ini malah sebuah sistem yang sangat ideal, bisa diselenggarakan oleh partai manapun karena apa? Terukur. Sangat terukur. Untuk menjadi caleg itu, untuk menjadi anggota DPRD itu 6.000, 7.000 cukup kok. Ya. Padahal potensinya 114.000. Iya. Maka analoginya sederhana. Kalau itu saya analogikan, kita waktu campaign menggunakan sepeda motor, satu full tank untuk melakukan konsolidasi di 5 atau 6 desa kan cukup. Kalau satu tangki kan nggak akan mungkin cukup untuk jalan di 5 kecamatan. Itu analogi yang paling sederhana. Oke. Tapi saya punya ini juga Pak, hipotesis lagi ini. Ada celah kalau menurut kami dalam strategi komandan TNI. Ketika calon anggota DPRD-nya itu punya resisten, di daerahnya, di daerah binaannya. Kalau di istilah komandan itu kan satu anggota DPRD, calon anggota DPRD itu kan memiliki daerah-daerah sendiri tuh, daerah binaannya. Ketika anggota DPRD ini yang dari PDI ini memiliki resisten oleh masyarakat itu ya, masyarakat nggak suka nih sama figur ini, figur anggota DPR dari PDI, itu peluang partai mendapatkan suara itu akan hilang. Kalau biasanya misalkan ketika tidak menerapkan strategi komandan itu, misalkan tidak suka dengan calon PDI A gitu ya, saya bisa nih, karena saya mungkin punya nilai ideologis yang sama dengan partai merah ini, saya bisa mencoblos calon anggota DPRD dari PDI untuk bisa menang maju. Tapi ketika ini kan nggak bisa nih. Ya. Kalau kita mau bicara diskusi resistensi, coba dijawab teori kami. DPT-nya 114.000, kenapa hanya dapat 7.000? Resisten dong berarti. Tapi kan itu jadi kotak-kotak tuh Pak, satu anggota. Nah, saya bicara peluangnya dulu loh ya. DPT yang disiapkan 114.000, kenapa hanya dapat 7.000? Berarti resistennya kan cukup tinggi. Iya. Iya juga sih. Ya kan? Wong DPT-nya ratusan ribu kok, yang diraih hanya di bawah 10.000. Berarti juga resistennya cukup tinggi dong. Kalau kita bicara resistensi, tentu tidak ada orang yang tidak punya resistensi, itu pasti. Tetapi yang lebih penting adalah pertanggungjawaban pasca proses demokrasi. Masyarakat punya ngimpi, masyarakat kan akan menuntut janji-janjinya. Kalau orang semisal si A sebagai seorang caleg mohon doa restu kepada 5 wilayah, dengan si A caleg yang sama sebelum komandante mohon doa restu kepada 100 wilayah, kira-kira pemenuhan janjinya kan yang lebih sempit. Lah iya. Ini kan kita bicara
demokrasi secara utuh. Bicara resisten pasti ada resisten, tetapi pertanggungjawaban profesinya, pertanggungjawaban jabatannya pada wilayah kecil dengan wilayah yang luas, kira-kira lebih optimal mana? Yang kecil, Mas. Lah itulah yang perlu didiskusikan. Oke. Tapi Pak, kalau saya ini lagi ya, melihat pasca nih, tadi kalian ngomongin pasca pertanggungjawaban. Oke. Setelah demokrasi ini selesai, ada dampaknya ketika anggota DPRD dari PDI Perjuangan itu seolah-olah hanya bertanggung jawab pada daerah pemilihannya. Padahal kalau secara konstituen mereka adalah ya semuanya. Jadi katakan kalau kita mau lebih sebutkan lagi ya satu daerah pemilihan lah, itu dapil. Tapi beberapa anggota DPR itu melihat atau menganggap bahwa tanggung jawab konstituennya adalah di daerah binaan saja. Nah itu yang mungkin bisa barangkali menjadi evaluasi atau menurut Pak Panandiran gimana? Boleh seperti itu kalau Dewan itu berangkat secara independen. Oke. Nah, Dewan kan akan bicara pada Dewan PDI kan berarti seluruh aspirasi dan jalan kan akan masuk ke rumah besar PDI Perjuangan. Okay. Lah disitulah ditata dan diorganisir oleh partai. Okay. Kita akan mendisiplinkan sebuah kewenangan-kewenangan yang dimiliki atau didapat dari proses demokrasi. Membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa semisal si A menjadi fraksi PDI Perjuangan, bukan si A sebagai seorang independen, no. Si A harus punya kepatuhan terhadap program besar kepartaian. Maka rumah besar partai ini yang itu dijadikan sebuah war room, membangun sebuah dialektika publik atas kewenangan politik anggaran yang dikelola oleh PDI Perjuangan, itu akan dimanajerial dengan baik oleh siapa? Oleh partai. Oke. Yang pada akhirnya nanti akan diuji tingkat legitimasinya, tingkat kepercayaan dan aspek-aspek lain. Maka next nanti akan diuji di 2029. Kan seperti itu. 2009 strategi itu kemana nanti itu akan digunakan lagi nggak? Nah ini baru di 2025 awal, kita belum merumuskan. Kita belum melakukan evaluasi secara komprehensif. Kita masih masuk pada masa-masa observasi awal dulu. Nanti biasanya di 2,5 tahun baru kita akan rumuskan strategi apa kita di 2029. Itu berarti tidak absolut Pak strategi itu ya? Oh tidak, dalam politik nggak ada yang absolut. Dalam politik kasuistik situasional kira-kira gitu. Menyesuaikan dengan kondisi. Iya, kasuistik situasional, politik nggak ada. Tapi politik itu bukan main catur. Kalau main catur ya kalau bidak-bidak ya semuanya sudah nggak mungkin ada perubahan langkah-langkahnya. Tapi kalau politik tentatif. Kalau jenengan sendiri nih, saya ingin minta tanggapan atau penilaian jenengan soal situasi demokrasi yang sekarang, gitu ya. Karena sudah berkecimpung di dunia politik sejak 2000 berapa? 2010 lah. 2010 lah ya, 2010. Melihat situasi demokrasi yang sekarang bagaimana? Menurut jenengan sudah cukup ideal atau ada kurangnya? Dari awal saya menyampaikan saat demokrasi itu masih berbiaya tinggi, itu sangat tidak ideal. Artinya apa? Masyarakat belum punya pemahaman yang utuh akan proses demokrasi. Saya dari awal kan saya mengkritis. Loh bagaimana masyarakat paham? Saat semisal kita bicara pencalekan. Kalau partai politik itu sebagai peserta pemilu, dalam hal ini yang punya otoritas untuk berdemokrasi, semestinya partai politik ini mempersiapkan kader-kadernya dong. Untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi partainya, apa yang menjadi programnya, apa yang menjadi mimpi dan harapannya. Itu harus terkoneksi. Kan begitu? Nah, sekarang coba kita lihat pencalekan kita. 1 bulan sebelum daftar caleg tetap, mereka masih jadi agen gas. Setelah itu dicomot untuk jadi caleg. Kira-kira apa yang mau ditawarkan? Saya pikir itu bukan sesuatu yang salah juga kan Pak? Loh, nggak bisa dong. Kalau kita mau bicara demokrasi kan berarti sebuah proses konstitusi, pesertanya partai politik, maka yang bersangkutan harus paham betul dong. Visi misi partainya apa? Ya kan? Arah kebijakan melalui yang akan diperjuangkan apa? Maka pertanyaannya, kalau dari orang eksternal partai, tiba-tiba terus dijadikan caleg, maka pertanyaan saya sederhana,
paham nggak akan visi misi partai ini yang bersangkutan ini? Ya kita nggak bisa tahu juga. Loh, apa dasar tidak bisa tahu? Ya barangkali mereka sudah mengkaji dulu tuh. Logika apa yang bisa dipertanggungjawabkan atas argumentasi ini? Misalkan ini logika ilmiah dong. Oh, gitu. Iya dong. Ini bukan asumsi. Logika apa? Misalkan nih saya awam nih atau di luar partai gitu. Okay. Kan katakanlah PDI gitu ya. Saya kan sedikit banyak sudah belajar kan. Siapa? Ideologi partai gitu. Siapa maksudnya? Saya. Yang saya maksudkan orang di eksternal partai dalam waktu 1 bulan tiba-tiba ditarik untuk menjadi caleg. Pertanyaan saya, apakah paham? Jangan-jangan gambar partainya aja malah nggak paham. Oke. Nggak akan mungkin loh. Lah kalau prosesnya seperti itu, nggak akan mungkin ada demokrasi ideal. Maka saya berpendapat yang diambil ini pasti mampu secara finansial. Yang ditawarkan bukan visi misinya, maka pilihlah saya 50.000, pilihlah saya 100.000. Apakah ini demokrasi? Tidak ideal. Demokrasi. Bukan, apakah ini demokrasi? Bukan dong, mari kita buka dong teori demokrasi itu apa. Ini bukan demokrasi, ini transaksi. Oke. Teman, dengan demokrasi ini seperti apa? Ya, demokrasi kan banyak literasi. Oke. Demokrasi adalah sebuah langkah penawaran visi misi kepada masyarakat untuk dinilai, yang nanti untuk dikawal, yang nanti untuk dituntut pembuktiannya, dan pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan. Hari ini siapa yang menawarkan visi misi? Siapa yang mengawal visi misi? Siapa yang mempertanggungjawabkan visi misi? Di internal PDI sendiri, apakah sudah menerapkan demokrasi yang ideal itu, Pak? Ideal kami kan sebenarnya keidealan sebuah demokrasi itu kan harus dijamin oleh sistem. Ya. Kalau sistemnya seperti ini nggak akan mungkin ada demokrasi ideal, Pak. Seperti itu maksudnya? Ya, by name. Oke. Tapi kan di luar negeri khususnya ya, sudah kemana itu kan sudah tidak ya, kalau kita bicara demokrasi nggak bisa dong perspektifnya hanya Wonogiri. Kalau kita bicara demokrasi ya harus parameternya harus lebih universal dong, harus lebih umum dong. Dan kalau kita bicara negara-negara lain, tinggal berapa negara Pak demokrasi yang by name? Yang Amerika yang konon mbahnya demokrasi aja, demokrasinya keterwakilan kok. Di sini masih di by name. Sejujurnya kalau kita mau melakukan evaluasi, mari kita diskusi secara terbuka. Sistem demokrasi ini menimbulkan banyak resisten, banyak residu. Yang jadi juga tidak serta-merta bahagia. Faktanya SK-nya masuk BPD semua. Termasuk di PDI juga tuh? Sama. Digandakan Pak ya? Iya. Sama. Artinya strategi yang diterapkan atau diaplikasikan sama PDI juga tidak banyak mengurangi biaya politik juga kan Pak? Yang membedakan cuman sekarang kalau dengan sistem ini menjadi kawan. Oh, biaya politiknya tetap biaya. Lingkungannya masih seperti itu. Cuman hari ini menjadi kawan, masih bertukar informasi. Tapi kalau nggak ada komandante, nggak ada yang menjadi kawan, sama menjadi kawan. Ya, berarti mereduksi masalah itu. Wah, itu saja. Ini proses kami, ikhtiar kami untuk memperbaiki kualitas demokrasi minimal di internal PDI Perjuangan. Dengan harapan ya nanti ada perubahan regulasi. Oke, tapi Pak, apa penyebab menurut jenengan ya demokrasi sekarang itu tidak ideal? Apakah partainya itu memang tidak menjalankan fungsi-fungsinya atau bagaimana? Bagaimana kalau kita mau menjalankan fungsi-fungsi partai politik? Salah satunya kalau kita mau bicara edukasi politik. Bagaimana kita mau bisa mengedukasi politik kalau harga satu suara cuma dikonversi Rp1.200? Ini kan tinggal polisi kebijakan pemerintah. Partai politik akan berfungsi dengan baik saat partai politik mendapatkan bensin. Satu bensin. Konsekuensi dari fungsi-fungsi partai politik. Oh, kita punya tanggung jawab untuk melakukan turun ke bawah, melakukan edukasi politik. Lah untuk turun ke bawah kan betul ya. Suara yang kami raih atas kepercayaan publik ini hari ini cuma dikonversi 1.200, 1.800 dalam waktu nggak akan mungkin bisa.
Di Wonogiri 1000. Kita 1.800-an. 800. Itu berarti perlu dinaikkan itu. Loh, kalau dinaikkan dengan beban APBD yang sangat terbatas, sangat tidak ideal juga. Maka yang paling ideal sebenarnya sistem demokrasinya. Sistem undang-undang partai politiknya diperkuat, sistem demokrasinya dirubah. Ya tuh, saya sepakat kalau itu karena sejak Orde Baru tuh yang menurut saya yang justru tidak mengalami reformasi itu partai politik. Partai politik. Ini undang-undang politiknya, undang-undang partai politiknya yang harus dilakukan kajian ulang. Masalahnya mau nggak tuh? Nah, ini kan bicara upaya perbaikan berbangsa dan bernegara, bukan masalah mau dan tidak mau. Ini moral hasad saja, mau saja. Oke. Yang menarik lagi kalau nggak salah, Pak Jake itu tidak sepakat dengan demokrasi terbuka gitu ya, proporsional terbuka itu. Inginnya demokrasi itu ya proporsional tertutup gitu ya. Udah coblos partai aja gitu, nanti yang memilih anggota-anggotanya partai aja nanti gitu. Apa argumennya? Loh, ya kan sederhana. Kalau negara sudah memberikan otoritas pada partai politik sebagai sebuah instrumen konstitusi melalui proses demokrasi, tinggal partai politiknya yang diperkuat. Oh, ada argumentasi coblos partai akan bisa dimanfaatkan elit. Siapa bilang? Aturannya yang mengikat dong. Yang bisa dicalekkan adalah anggota partai, berarti masyarakat yang sudah menentukan hidupnya menjadi bagian dari anggota partai. Maka semisal yang bisa dicalekkan adalah anggota partai yang pegang KTA-nya minimal 5 tahun. Jadi berpolitik itu pilihan hidup. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu masyarakat tahu bahwa itu dia udah 5 tahun? Ya, undang-undang loh. Kan akan terregistrasi, Bos. Oke. Ini di internal partai bukan masyarakat. Syarat pencalekan semisal KTA-nya berusia masa yang bersangkutan sudah menjadi anggota partai minimal 5 tahun dibuktikan dengan KTA. Yang melakukan KTA bukan partai, Kemenkumham dong. Oke. Jadi semuanya terregistrasi. Jadi terkontrol. Orang mau ikut kontestasi politik baik itu di pileg maupun di eksekutif, itu sudah menjadi tujuan pengabdiannya, tujuan profesinya, bukan sesuatu yang bersifat parsial. Itu salah satu contoh. Oh, semisal partai politik yang berhak kontestasi itu siapa? Ya partai politik yang diberi jeda waktu. Ya. Jangan partai politik lolos verifikasi administrasi semisal di tahun 2024, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual lolos terus ikut kontestasi. Pertanyaan saya, apa yang ditawarkan ke masyarakat? Itu tadi 100.000 tadi. Nah, iya no. Semestinya partai ini diberi ruang, silahkan struktur yang terbentuk sampai di tingkat kecamatan, harus membentuk sampai di tingkat desa. Setelah itu siapkan visi misinya, sosialisasikan pada masyarakat, sosialisasi nanti diuji 5 tahun ke depan. Apakah visi misi ini bisa diterima oleh publik? Lah itu nanti diukur di pileg berikutnya. Nggak seperti sekarang, verifikasi administrasi dan faktual lolos langsung kontestasi. Nggak ada yang ditawarkan kecuali transaksional itu. Transaksional pasti. Apakah itu demokrasi? Biar masyarakat yang menjawab. Iya. Terus masih soal demokrasi ini, soal pemilihan ini. Kemarin ada wacana Pak, bahwa kepala daerah nanti akan dipilih DPRD gitu ya, nggak langsung gitu, masyarakat tidak langsung memilih kepala daerahnya. Seperti pileg gitu. Pak Bupati kalau tidak salah juga kalau kami tulis gitu ya, lihat-lihat tulisan jenengan di berbagai portal berita gitu kan, Bupati menganggap bahwa itu yang paling ideal saat ini untuk memilih kepala daerah itu ya udah diwakilkan saja sama DPRD gitu ya. Tapi di selain ada berbagai sanggahan juga bahwa ini akan melukai demokrasi gitu ya, karena tidak memberikan
kesempatan langsung konstituen untuk memilih kepala daerah. Di sisi lain tadi bahwa justru inilah yang saat ini paling ideal. Ya, kalau ada sebuah argumentasi akan melukai demokrasi karena masyarakat tidak diterlibatkan langsung, maka pertanyaan saya sederhana. Saat partai politik tidak melakukan edukasi pada masyarakat, saat masyarakat tidak paham apa itu demokrasi, apakah di sini ada sebuah proses demokrasi yang ideal? Enggak. Tidak kan? Saat demokrasi biayanya cukup tinggi, apakah ini yang namanya demokrasi? Enggak juga. Enggak juga kan? Oke. Terus kita lihat hasilnya. Hari ini 100% yang menggelar pilkada serentak ini menyebabkan hampir 300 lebih kabupaten kota mendaftarkan diri untuk mendaftarkan gugatan terhadap capaian dari proses demokrasi, perselisihan hasil pilkada lebih dari 50%. Apakah ini demokrasi? Ya bisa dikatakan tidak lah. Ya jawab yang pasti dong, apakah ini demokrasi? Oke. Lah, fakta-fakta itulah yang harus kita jadikan sebuah kajian, diskursus untuk kita mendiskusikan. Bahwa kita semua, saya pribadi juga sepakat masyarakat itu harus dilibatkan, tapi masyarakat yang bagaimana yang harus kita libatkan berdemokrasi aktif. Tentu masyarakat yang mendapatkan ruang edukasi demokrasi cukup dari durasi waktunya, perspektif mindsetnya paham atas proses demokrasinya, dan parameternya jelas. Ruang partisipasi publiknya jelas. Itulah demokrasi. Itu enggak mencederai ada gium ini juga Pak. Vox populi, vox Dei gitu. Baru suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu diterapkan di mana? Di pemilihan kepala daerah. Ya boleh, maksudnya suara rakyat, suara Tuhan itu diterapkan di mana? Faktanya suara rakyatnya dihargai dengan 50, dengan 100. Apakah itu tidak melecehkan? Suara Tuhan. Apa itu kayak melecehkan? Itu melecehkan dong. Beda di Amerika fundraising, masyarakat malah nyumbang lah, itulah demokrasi karena paham. Kini ada enggak fundraising? Enggak ada. Masyarakat kumpul suruh nyumbang bisa enggak akan mungkin. Nah, itu maka menurut kami kita bikin dulu dong parameter demokrasi itu apa. Tadi yang harus dibenahi akarnya itu tadi harus ada perubahan regulasi terkait partai politik tadinya. Iya, jadi dalam kita menentukan parameter demokrasi semestinya berangkat dari sesuatu yang faktual. Fakta empirisnya apa? Semisal pilkada 2024, 50% lebih mengajukan gugatan ke MK berkait dengan hasil pilkada. Itu menurut jenengan menandakan bahwa demokrasi tidak berjalan. Lah ya bantah teori saya kalau itu dianggap demokrasinya berjalan, pakai argumentasi apa? Pakai argumentasi apa? Tidak hanya partisipasi masyarakat langsung, tetapi masyarakat yang punya kualifikasi dong. Masyarakat yang punya pemahaman dong terhadap urgensi dari pilihan kepala daerah ini apa. Kepala daerah isinya masih manipulasi aja, masyarakat masih bingung kok. Mau saya ambil contoh? Iya boleh. Oh aku ndedit 2,4 triliun bebas tak gue. Ini kan memanipulasi. Duit kok 2,4 triliun bebas digunakan apa diatur? Diatur. Lah itu kan diatur. Lah itulah yang terjadikan manipulasi. Oh ada yang bilang gitu Pak? Loh ya kan banyak. Dalam kampanye itu. Itu kan masyarakat awam kan, uangnya banyak sekali kan begitu. Nah itulah yang saya maksudkan edukasi publik dalam proses berdemokrasi. Tapi ketika tadi diterapkannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD, ada juga yang menganggap bahwa nanti kepala daerahnya nggak legitimate dong, nggak terlegitimasi karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Legitimasi publik akan diukur dengan apa? Diukur, ya itu keterlibatan langsung. Perolehan boleh lah. Perolehan, sekarang berikan tunjukkan saya, siapa yang kepala daerah legitimasi publik ya? 100% DPT, partisipasinya berapa persen?
Ya 70 mentok itu paling. 70 mentok, dari 70 mentok yang menang dapat berapa persen? Ya 60, 50. Itu kalau 2. Kalau lebih dari 2, ada enggak berarti yang legitimasi? Nggak ada. Nggak ada yang legitimate. Semisal 70 berarti 30% sudah abstain. Dari 70% dijadikan 100% dibagi. Nggak ada yang legitimate, Bos. Berarti semua kepala daerah yang dipilih melalui demokrasi langsung itu menurut jenengan tidak legitimasi? Loh, kalau konversinya angka loh ya, kalau konversinya legitimasi itu karena persentase loh ya. Mana persentase yang lebih dominan? Oke. Nah, ada yang menarik lagi Pak, nih soal demokrasi langsung dan langsung gitu ya. Ada juga anggapan bahwa ketika demokrasi langsung, tak langsung gitu ya di DPRD nanti ya paling ya yang menang ya dari partai-partai itu aja yang kursinya banyak di lembaga legislatif. Itu perspektif yang sangat pendek ya menurut saya, atau sempit ya. Kalau kita bicara dominasi partai politik tertentu, nggak ada yang dominan di semua wilayah, nggak ada. Pasti akan terjadi. Kalau Wonogiri semisal dari 35 kabupaten kota kan cuma 1, Pak. Coba kalau dikomparasi, dihitung, dampaknya akan lebih bagaimana? Jadi argumentasi partai akan mendominasi nggak juga dong. Kalau semisal kembali kepada DPRD tentu harus ada revisi perundangan, harus ada penyesuaian, meminimalisir. Jangan sampai terjadi sebuah kondisi yang mana kondisi itu disebabkan karena mayoritas dan aspek lain. Kan begitu. Toh demokrasi kita yang paling dasar, undang-undang dasar kita bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik, artinya ada keterwakilan. Ya. Nah, tinggal aja, misalkan saya sebagai calon kepala daerah, tinggal kong-kali-kong aja kan sama para anggota DPRD ini. Lah ya boleh, maka di situ itu boleh Anda berkeinginan. Maka kalau kita bicara negara, lahirkan sebuah aturan yang bisa mengantisipasi. Bisa mengontrol itu ya. Lah iya no. Negara kan berhak memaksa dengan aturan hukumnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan sebuah kondisi bahwa pemilihan langsung residunya cukup luar biasa, resisten internal dan eksternal cukup luar biasa, kos politiknya cukup tinggi, dan setelah pasca dari pileg, pilkada atau apapun, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul yang disebabkan dari yang terjadi kan hukum ekonomi, Pak. Ya. Lo jual gue beli nih. Lah ya iya. Ada BEP dan yang lain toh. Tapi Pak, kalau menurut saya, bukan saya sih, ada penelitian yang menarik Pak soal demokrasi di Indonesia itu ternyata demokrasi yang klientelisme dan patronase gitu ya. Jadi konstituen itu dianggap sebagai klien oleh patronnya atau oleh politiknya. Nah itu saya rasa ya sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Wahid tadi bahwa ya ketika patron ini ingin meraih jabatan gitu ya udah tinggal transaksional aja. Mereka dianggap klien aja gitu ya. Ada klien. Tapi itu juga menurut sebenarnya tidak hanya terjadi di ketika proses demokrasi ya, ketika proses pemilihan. Ketika pemerintahan berjalan itu juga demikian. Ketika pemerintahan berjalan sudah berjalan nih pemerintahan nih. Demikian artinya kalau definisi klientelisme patronisme dari Asminal itu kan mereka bilang bahwa demokrasinya itu bukan demokrasi program, tapi demokrasi yang itu tadi transaksional gitu ya. Aku memberikan sesuatu barang atau apa gitu ya kepada kelompok atau individu. Begitu. Nah, sepakat dengan itu. Pasti itu akan terjadi saat demokrasinya, mohon maaf, bahasa saya masih ada kecacatan demokrasi. Cacat demokrasi melahirkan potensi kewenangan, maka kewenangannya akan dikelola dengan cacat juga dong. Otomatis.
Oh ini udah invalid kok. Kalau saya perhatikan, ini boleh dipantah dengan gitu ya. Ada mungkin bisa dikatakan Pak Bupati juga menjalankan politik klientelisme gitu ya. Bahwa gitu. Misalkan nih, ini boleh dipantah ya. Ketika mengambil kebijakan untuk menaikkan insentif RT RW, itu kan ya yang merasakan hanya RT RW aja gitu, tidak masyarakat luas gitu. Oke. Saya ingat betul 2023 Pak Bupati kan menaikkan sama dengan 500.000, setengah juta lah kalau bahasanya Bupati per bulan itu. Saya beranggapan ini bahwa itu dalam rangka untuk menyiapkan untuk 2024 berarti pemilu gitu, pemilu dan pilkada. Oke. Sepakat nggak? Saya salah nggak? Salah. 1000% salah. 1000% salah. Ya. Kenaikan insentif RT itu bertahap loh. Dari 50.000, 100, 150.000 terus lah. Bukan dari situ terus beginilah. Enggak tahu. Tetapi kenapa tidak ada pertanyaan kenapa RT yang dinaikkan? Saya berangkat dari sebuah alam berpikir, kami bicara konstruksi pemerintahan. Bahwa konstruksi pemerintahan di Kabupaten Wonogiri ini adalah secara sosial kultur mayoritas masih di pedesaan. Ya. Kira-kira kalau di pedesaan peran RT dominan atau tidak? Dominan. Peran RT strategis atau tidak? Strategis. Nah, kalau kita sepakat peran RT itu dominan dan strategis, maka Pak RT perlu mendapatkan perhatian khusus atau tidak? Itulah landasan filosofis yang kami gunakan. Sehingga secara bertahap kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dari mana parameternya? Pertama saya menjabat 119 miliar kok PAD kami. Ya. Terus naik terus, terakhir kemarin di 332 miliar kok. Saat PAD naik, kami juga harus mengambil kebijakan-kebijakan agar supaya apa? Terjalin sebuah sinergisitas. Goalnya apa? Tata kelola manajerial pemerintahan yang mayoritas teritorial wilayahnya pedesaan, peran RT masih sangat dominan. Untuk apa? Menjadi speaker aktifnya pemerintah. Membantu mensosialisasikan program-program pemerintah. Dan hasilnya menurut data Wonogiri berubah luar biasa kok. Itu ada tujuan elektoral juga kan Pak? Kenapa? Ada tujuan elektoral juga. Bantah teori saya kalau argumentasi saya seperti itu. Tujuan elektoralnya di mana? Nggak ada. Kalau pada akhirnya masyarakat mendapatkan perubahan itu menilai beda lagi dong. Terkecuali RT saya tugaskan, kue sosialisasi partai tertentu. Ada karena tujuan elektoral. Apapun itu RT itu juga, apalagi di pedesaan ya, mereka punya bisa dibilang punya peran politis juga mereka tuh. Boleh, ada enggak instruksi saya untuk enggak ada, itu asumsi namanya. Tapi kan saya melandasi dengan landasan filosofis yang clear. Kalau pada akhirnya RT, oh iki rane Pak JK ini pembangunannya loh, itu beda lah, kan bicara fakta. Biarkan infrastruktur yang bercerita. Terus tapi kemudian tiba-tiba dipotong, dipangkas tuh. Efisiensi lah pada bahasa sekarang. Efisiensi insentif RT. Dari 500 turun pada 2025 ini ya, per 2025 menjadi 200. Turunnya 60%. Itu signifikan menurut kami. Apa kok bisa sampai kemudian tiba-tiba anjlok? Saya menyampaikan bahwa akan ada ruang fiskal yang tidak ideal di 2025. Dari beberapa diskusi, kajian kemudian nanti akan ada sebuah potensi-potensi berkaitan dengan tata kelola anggaran BPD Kabupaten, tidak hanya di Wonogiri dalam diskusi kami. Maka harus ada langkah-langkah antisipatif. Langkah-langkah antisipatifnya salah satunya adalah bagaimana tetap kami mempertahankan program-program prioritas kami. Kesehatan, pendidikan, seragam, beasiswa, itu kan masih tetap berjalan. Nggak akan mungkin kita kurangi. Tapi saat kondisi fiskal kita tidak ideal, ada kebijakan-kebijakan pusat. Seperti kita ketahui ada 67 miliar potensi APBD kami berkurang. Menurut saya itu langkah yang tepat. Toh ini tersosialisasi dengan baik. Toh ini bukan keputusan yang absolut, enggak. Ini keputusan yang nanti secara kasuistik situasional bisa berubah. Kita sesuaikan dulu, nggak ada masalah. Bukan karena agenda politik sudah selesai itu enggak? Agenda politik yang mana? Ya kan kemarin sudah
udah pileg, udah pilkada. Nah, pertanyaannya apakah kami menaikkan insentif dengan agenda politik? Oh enggak. Kan tidak. Oke. Nggak ada agenda politik. Oke. Wong jelas landasan berpikir saya jelas kok. Kultural masyarakat pemerintah Wonogiri adalah pemerintah yang mayoritas adalah masyarakat kultural. Peran yang paling dominan bukan bupatinya, tapi day to day mereka berinteraksi dengan Pak RT sebagai kualifikasi tokoh masyarakat. Mereka juga menjadi ujung tombak tadi ya. Lah, Cara pemerintah itu tadi. Fakta inilah yang kami kemas sebagai sebuah upaya untuk membangun koneksitas dan sinergisitas. Nggak ada politiknya, Bos. Oke. Masih terkait dengan nyambung tadi soal karena jenengan tadi menyinggung soal efisiensi anggaran. Sekarang pemerintah daerah lagi ketar-ketirin, Pak. Oke. Karena tadi efisiensi anggaran dari kebijakan pemerintah pusat gitu. Semua dipangkas termasuk tadi di Wonogiri berapa 60-an 63 Pak miliar ya terpotong. Itu kalau saya lihat posturnya itu terpotong di kalau melihat KMK ya, yang ke-29 itu terpotong di DAK banyak banget 40-57 kalau nggak salah. Ini akan bagaimana dampaknya ke daerah? KMK 29 mengamanahkan kepada atau lebih tepatnya menginformasikan pada kami melalui KMK 39 Keputusan Menteri Keuangan 29 bahwa ada kebijakan-kebijakan fiskal yang nanti secara publik, secara umum pemerintah melakukan efisiensi terhadap seluruh mata anggaran dan itu tidak hanya di pemerintah daerah, termasuk di kementerian lembaga, termasuk di DPRD, termasuk di pemerintahan desa. Tentu ini akan mempunyai dampak yang cukup besar pada kami. Dampak yang besar ini kan jelas akan ada pengurangan potensi anggaran yang cukup signifikan. Tadi kami sampaikan angka-angkanya. Maka tentu segera kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena ini ditetapkan di tengah berjalannya tahun anggaran, di tengah anggaran yang sudah berjalan, maka segera kami melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang kita maksudkan adalah bagaimana kita melakukan fungsi-fungsi koordinasi. Misal kita bicara pengurangan perdin 50%. Segera kita komunikasikan agar OPD teknis, termasuk lembaga DPRD, termasuk di Sekwan, segera melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap renstra yang sudah ditetapkan. Yang nanti akan berdampak pada renja dari masing-masing OPD. Penyesuaian itu sudah kami lakukan. Tapi otomatis akan berdampak pada pembangunan di Wonogiri kan, Pak? Otomatis. Sudah pasti. Kayak misalkan kalau saya lihat di KMK-nya itu banyak yang terpotong tuh justru di belanja untuk infrastruktur dan sebagainya gitu. Pasti. Jalan, irigasi, kemudian apalagi tuh pertanian lah. Nah, ini nanti bagaimana pemerintah menjelaskan itu kepada publik dan masyarakat? Kami belum punya sebuah narasi yang tepat ya, tetapi yang pasti kita akan sosialisasikan melalui camat, melalui kepala desa atas kebijakan pemerintah pusat melalui KMK 29. Nah, terhadap proses ini tentu kan harus ada langkah-langkah lanjutan, langkah-langkah turunan yang harus kami lakukan. Kepala desa nanti berkewajiban untuk mensosialisasikan terhadap kebijakan potensi efisiensi anggaran ini. Nah, otomatis dampak yang akan dirasakan apa oleh publik? Akan terjadi sebuah potensi pembangunan yang nanti akan banyak berkurang. Itu udah pasti. Ini akan menyulitkan juga Pak pemerintahan selanjutnya kan dengan kondisi seperti ini? Ya, secara logisnya pasti akan seperti itu. Pandangan jenengan dengan kebijakan ini menurut jenengan salah atau? Ya, kalau kita bicara efisiensi, tentu yang mempunyai kaidah teknis, kaidah prioritas kan di pemerintah pusat melalui kementerian lembaga. Kami belum paham atau ada efisiensi 306 triliun ini peruntukannya untuk apa, kan kami belum mendapatkan penjelasan teknis yang lebih spesifik terhadap proses efisiensi ini. Tetapi karena tugas kami adalah tugas perbantuan, artinya menjalankan apa jadi program pemerintah pusat, ya sudah. Kami lakukan sesuai dengan kaidah teknis yang ada.
secara politik ini berarti sama sekali tidak strategis Pak bagi kepala daerah yang menang untuk 2025 ini. Kalau secara politik bagi kepala daerah yang menang, yang menjawab bukan saya dong. Nanti yang menjawab Pak Setio dong sama Pak Imron. Nah, politik anggarannya kan susah itu Pak. Ya itu nanti beliau kan pasti punya strategi. Ya untungnya satu, saya udah mau pensiun, jadi saya tidak merasakan itu. Tapi Pak, pemangkasan atau efisiensi itu mungkin nggak puluhan miliar itu ditambal gitu ya, atau ditutup dengan peningkatan PAD? Kalau bicara peningkatan PAD setinggi itu kemungkinan ya nggak akan mungkin, berat lah. Kita bicara objektif saja. PAD lebih untuk memperkuat program-program prioritas kami. Itu yang akan kita perkuat dengan pendapatan asli daerah kami. Maka walaupun ada pemotongan tadi kami sampaikan toh, program prioritas kayak seragam gratis, pendidikan gratis, kepesertaan BPJS, PBI kita naikkan terus sampai beasiswa itu kita pertahankan. Itu menjadi program-program prioritas kami. Program prioritas itu dengan efisiensi ini akan volumenya berkurang nggak? Enggak, karena kita masih punya, kami membuatkan PAD. Tapi kan 2027 diinstruksikan untuk pemerintah daerah maksimal 30% untuk belanja pegawai itu. Sementara kalau kita masih berapa? 90-an masih Pak? Berapa? 50% masih? Belum, nggak ada. 40-an ya? Ya sekitar 43%. Kalau kita bicara KMK 24 kan nanti di KMK 24 itu pendidikan 20%, gaji pegawai 30%, infrastruktur 40%, pajak bidang 10%, itu 100. Nah, kita menyesuaikan ke sana. Kalau kita mencermati kemarin dari P3K dari formasi umum dan formasi pendidikan, ini kan sudah ada belahannya ke sana. Yang lolos seleksi berarti menjadi P3K penuh waktu, yang tidak lolos seleksi menjadi P3K paruh waktu, yang THL TMT-nya di bawah 2 tahun per 31 Desember 22 itu kan kodifikasinya sudah dihapus. Nah inilah langkah-langkah mungkin yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi PMK 24 itu. Menuju 30% belanja pegawai. Mampu tuh Pak Wonogiri? Ya pasti mampu. Mampu tidak mampu kalau regulasinya seperti itu kan kita akan melakukan penyesuaian. Syaratnya kan nanti menuju 2027 kan berarti ada ASN yang pensiun, berarti tidak ada formasi baru. Ada mungkin kerja yang sudah berbasis sistem berbasis IT. Itu bagian dari untuk melakukan efisiensi. Kalau menurut jenengan Pak Setio nanti penggantinya Pak Jaki itu ya, karena kan masih satu partai gitu ya. Kebetulan Pak Setio juga wakil bupati sekarang gitu, wakilnya Pak Bupati gitu. Akan seperti apa Wonogiri di tangan Pak Setio nanti? Kalau Pak bicara mendiskusikan Pak Setio Soekarno, beliau itu berpolitik dari tahun 99. Menjabat sebagai bagian dari pemerintah dalam hal ini lembaga politik DPRD Kabupaten 5 periode. Menjabat wakil bupati 1 periode dan sekarang menjadi bupati. Nggak ada yang karir politiknya selengkap beliau. Itu cukup bisa dibilang otoritatif atau legitimate untuk menilai bahwa Pak Setio akan membawa. Sangat mampu nih bos. Anggota dewannya berapa periode, pernah menjabat wakil bupati, pernah menjabat ketua DPRD, anggota DPRD, anggota biasa pernah ketua komisi, pernah menjabat ketua DPRD, menjadi wakil bupati, menjadi bupati. Waduh. Itu kayak antangin Pak, komplit. Dalam profesi politiknya loh ya, itu udah lengkap sekali. Artinya apa? Mencerminkan bahwa beliau sangat capable. Beliau sangat mampu. Wonogiri saya yakin akan lebih baik. Apa gambaran jenengan atau harapan jenengan untuk Wonogiri ya 5-10 tahun ke depan akan bagaimana? Ya lebih baik berbasis data itu aja. Mana yang kurang baik atas datanya diperbaiki. Ya Pak, tinggal menghitung hari tadi nggih akan pensiun Pak Bupati.
Siap. Pasti akan banyak kegiatan yang berbeda selama Pak Bupati menjabat gitu ya. Saya tahu Pak Bupati cukup kurang banyak berkumpul dengan keluarga gitu selama menjabat. Karena keluarga di Jogja kalau tidak salah, kemudian Pak Bupati banyak di Wonogiri. Apakah ini artinya Pak Bupati akan ke Jogja nanti agar lebih dekat dengan keluarga? Yang pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi disampaikan bahwa dalam hitungan hari saya akan mengakhiri tugas dan tanggung jawab saya sebagai bupati. Tentu yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh masyarakat Wonogiri yang telah memberikan kesempatan atas kekurangan yang saya miliki, diberi kesempatan untuk memimpin Wonogiri. Juga kami aturkan apresiasi kepada OPD, para ASN yang telah memberikan sebuah pendampingan yang cukup luar biasa dalam memanajerial APBD di Kabupaten Wonogiri. Saya aturkan salam hormat pada lembaga DPRD Kabupaten Wonogiri yang sudah menjadi mitra kerja kami yang cukup luar biasa. Juga pada jajaran Forkompinda Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Wonogiri, sangat luar biasa kontribusinya pada kami dalam melakukan fungsi-fungsi pendampingan, fungsi-fungsi konsultasi dan evaluasi sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wonogiri bisa berjalan dengan baik. Tokoh agama, tokoh masyarakat juga mempunyai suatu peran yang cukup luar biasa. Itu ucapan terima kasih dan salam hormat kami aturkan kepada beliau-beliau semua. Juga mohon maaf tentu selama kami menjabat jauh dari kesempurnaan, itu lebih dari kekurangan yang saya miliki sebagai pribadi. Maka atas kondisi ini tentu Wonogiri masih jauh dari kata optimal, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Setio. Saya yakin beliau sangat capable, punya kemampuan yang lebih untuk menjadikan Wonogiri ke depan akan lebih baik. Nah, saya tinggal banyak waktu yang hilang bagi keluarga, karena selama 9 tahun saya belum pernah cuti. Seingat saya belum pernah cuti. Ya lebih aktivasi kegiatan, lebih saya fokuskan di pemerintahan dengan seluruh parameter yang ada, kami fokus ke sana. Dan setelah tanggal 20 ya saya mungkin akan fokus lebih membayar waktu yang hilang bagi keluarga kami. Saya akan mungkin sering di Jogja, ngantar sekolah anak, nanti ya gojek-gojek sama anak lah. Anak udah bisa naik motor ya nanti kadang boncengan atau apalah biar lebih menarik, kira-kira begitu. Ya semoga dengan pilihan saya akan lebih banyak di Jogja itu nanti sedikit bisa mengurangi waktu yang hilang bagi keluarga. Selama 9 tahun itu cara Bupati dan keluarga itu ya akan tetap merasa dekat. Itu caranya gimana Bapak? Apakah tiap weekend Pak Bupati ke? Ya enggak, tentu kasus situasional saja. Kadang Nugrah sama ibunya yang dolan ke Wonogiri sambil besok yang putrinya nengok yang putrinya. Kadang saya yang pas aktivitas di sekitaran kadang mampir ya, kadang enggak, tentu. Politik itu kan satu masalah waktu. Politik itu hanya satu untuk masalah waktu, itu enggak bisa ditentukan. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Bupati telah meluangkan waktunya nih untuk kembali di sini. Semoga sukses dan sehat selalu. Salam hormat untuk semuanya. Sukses untuk rekan-rekan. Ya.